Halo guys, welcome to NATEK ID. Jadi pada video kali ini akan memberikan rumor-rumor terakhir, detik-detik terakhir sebelum Apple event pada tanggal 7 September 2022 ini, yang akhirnya Apple mengeluarkan undangan yaitu Far Out dengan desain yang menurutku memberikan banyak sekali persepsi. Jadi pada kali ini yang pertama untuk periscope lens masih tidak mungkin hadir di tahun 2022. Banyak info terkait itu di 2023 atau 2024. Lalu yang terakhir adalah akhirnya banyak rumor yang mengatakan ini adalah satellite communication, di mana ini sebenarnya sudah pernah muncul rumornya di iPhone 13 tahun lalu terkait testing. Menurut Ming Chi Kuo sebenarnya sudah ready pada saat iPhone 13 series keluar. Lalu setelah itu entah kenapa Apple tidak mengeluarkan itu dan akhirnya dibawa ke iPhone 14 series. Walaupun ini masih tetap pro kontra, banyak yang mengatakan ini akan datang dan enggak. Untuk implementasi awal kemungkinan hanya akan telepon untuk SOS atau emergency saja. Tapi kita akan lihat bagaimana Apple menggunakan satellite communication itu, dan juga banyaknya seperti Starlink juga sudah menyediakan terkait satellite communication. Selanjutnya untuk iPhone 14 series, kalian pasti tahu 14, 14 Max, 14 Pro, 14 Pro Max dengan 6,1 inch dan 6,7 inch. Yang menarik akhirnya untuk penamaan aja sih tepatnya. iPhone 14 Max dipercaya bahwa akan dinamainya dengan iPhone 14 Plus. Jadi 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max. Lalu untuk selanjutnya terkait notch di iPhone 14 dan 14 Plus diperkirakan akan menggunakan notch yang sedikit lebih kecil dibandingkan dengan iPhone 13 series. Ya bagus bagi kalian yang ingin mendapatkan iPhone 14 yang biasa. Lalu untuk Pro series ini ada hal yang cukup menarik. Tetap sama dengan pill shape dan juga hole punch display. Tapi yang berbeda adalah dari sisi software, dipercaya bahwa Apple akan memberikan depth pixel di bagian tengahnya sehingga tidak ada pemisah di antara pill shape-nya dan juga hole punch. Lebih tepatnya itu adalah kamera dan sensor Face ID yang ada, sehingga akan terlihat garis lurus untuk bagian tengah atas dan akan menyesuaikan dengan konten yang kita buka agar tidak mengganggu. Lalu tambahan dari 9 to 5 Mac terkait security, lebih tepatnya sebenarnya sudah ada di iPhone kita yang sebelumnya, yaitu terkait adanya security informasi kalau misalnya kamera sedang menyala atau mic sedang menyala, itu akan pindah yang sebelumnya di atas kanan, ini akan muncul pada pill shape dan hole punch yang diberi depth pixel oleh Apple sehingga ada indikatornya ketika kamera menyala ataupun dengan mikrofon yang menyala. Selanjutnya terkait storage untuk iPhone 14 Pro series kali ini yang sebelumnya dikatakan hanya 128GB, lalu ada juga yang menambahkan di 256GB. Akhirnya rumor terbaru kembali lagi bahwa Apple akan start di 256GB di iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max. Kita akan lihat bagaimana dengan storage yang akan diambil, karena menurutku lebih baik di 256. Ada indikator bahwa kamera kemungkinan akan mendapatkan 8K video khususnya untuk iPhone 14 Pro series. Terima kasih kepada upgrade-nya ke 48MP kamera yang akan digunakan di kamera utama iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max. Untuk RAM di iPhone 14 Pro series akan menggunakan 6GB RAM masih sama, tetapi yang berbeda adalah ini menggunakan LPDDR5 sehingga lebih cepat yang akan digunakan di iPhone 14 Pro series. Untuk iPhone 14 dan 14 Plus akan sama seperti yang digunakan di iPhone 13 series sebelumnya, tetapi naik ke 6GB RAM. Jadi standarnya masih akan lebih baik di iPhone 14 dan juga iPhone 14 Plus. Lalu untuk chipsetnya masih sama juga untuk A15 di iPhone 14 dan 14 Plus yang diperkirakan adanya software dan juga dengan penyesuaian yang lebih baik sehingga hasilnya bisa sedikit lebih baik dibandingkan dengan iPhone 13 series. Untuk iPhone 14 Pro series akan mendapatkan chipset terbaru yaitu A16 chip. Aku nggak sabar melihat bagaimana perkembangan yang akan diberikan, khususnya juga untuk hasil foto dan video yang diberikan dengan lensa yang lebih besar 48MP di iPhone 14 Pro series. Dengan adanya indikator terbaru juga bahwa iPhone 14 Pro series dengan 48MP ketika cahaya terang ini akan tetap memberikan 48MP hasil fotonya, tapi kalau pada saat low light ini akan terbawa ke 12MP tetapi dikompres dengan hasil yang lebih baik sehingga dalam keadaan low light akan memberikan hasil foto yang lebih maksimal. Lalu untuk ultrawide-nya, Ming Chi Kuo juga menambahkan bahwa ultrawide akan menggunakan sensor yang baru dengan pixel yang lebih besar sehingga ini akan memberikan warna yang lebih baik. Lebih tepatnya ketika keadaan lebih gelap, iPhone 14 Pro series akan mendapatkan hasil foto yang lebih baik dibandingkan dengan iPhone 13 Pro series sebelumnya. Yang terakhir terkait harga, banyak yang mengatakan pastinya naik di 2022. Yap, dengan keadaan ini. Tapi report terbaru dari TrendForce memberikan informasi yang sedikit lebih baik. Karena di-expect Apple tidak akan memberikan kenaikan yang signifikan karena juga dengan keadaannya untuk mempertahankan penjualan yang lebih baik. Sehingga yang sebelumnya dikatakan naik ke $100, kemungkinan di sekitar $50. Yap, itu aja untuk iPhone 14 series. Sekarang geser sedikit ke Apple Watch, yaitu Apple Watch seri 8.
Yang terakhir adalah untuk yang Pro, ini kemungkinan untuk watch bandnya tidak akan bisa menggunakan yang sama seperti sebelumnya. Karena dengan bodi yang lebih besar, ekspektasinya bahwa watch bandnya tidak akan bisa support di Watch Pro. Kita akan lihat bagaimana. Lalu untuk lainnya akan tetap sama, kemungkinan terkait desainnya juga akan mirip seperti Apple Watch seri 7. Lalu AirPods Pro 2 tidak ada perkembangan lagi untuk infonya, jadi tetap sama, kemungkinan bodinya akan tetap sama. Yang berbeda adalah terkait chipnya dengan H2 chip yang memberikan hasil lebih maksimal. Lalu connectivity yang lebih baik, serta untuk case-nya masih tetap akan menggunakan Lightning port, tetapi dengan adanya speaker kecil, sehingga ketika menggunakan Find My application bisa mengeluarkan suara ketika dicari. Jadi lebih baiklah untuk AirPods Pro 2 kali ini. Baik, itu aja kita sambil menunggu Apple event pada 7 September. Bagaimana menurut kalian? Langsung aja komen di bawah kira-kira apa nih yang ingin kalian dapatkan di tahun ini. Atau lebih baik beli ke iPhone sebelumnya, atau mungkin ada iPhone yang lebih worth it dibandingkan dengan iPhone 14 yang akan keluar menurut kalian. Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.